Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian ke-80 kali ini. Kita masih melanjutkan tema zikir wirid, yang pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kepada kajian tentang wirid sir. Alhamdulillah juga senantiasa kita panjatkan atas keimanan dan Islam yang Allah karuniakan kepada kita semua, khususnya kita di dalam forum ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, sebagaimana telah kita singgung pada kajian yang ke-79 yang lalu, bahwa wirid adalah bagian dari zikir yang diamalkan di luar salat, baik secara zahar, sir, dan qalbu. Dan untuk wirid qalbu sedikit berbeda karena pengamalannya secara kontinu atau tidak terputus. Perlu saya tegaskan sekali lagi, terkait zikir wirid tersebut wajib dipahami juga kaidahnya, di mana orang yang dikatakan wiridan adalah orang yang istiqomah berzikir. Dengan kata lain, orang dikatakan berzikir di luar sholatnya atau wirid adalah orang yang mematuhi perintah-perintah Allah, utamanya sholat. Jadi orang yang tidak sholat atau belum istiqomah sholat, maka kendati dia mengucapkan kalimat-kalimat wirid, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan wiridan. Misal, muslim yang tidak taat, yang dia ikut wiridan pada acara tahlilan atau yasinan, maka amalan orang tersebut adalah di luar kaidah dari wirid. Dan amalan yang demikian adalah tertolak, kendati Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingatnya atau berzikir. Sahabat sekalian, secara eksplisit Allah menjelaskan posisi kedudukan waktu terkait wirid adalah di luar sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, yang artinya selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Dari hujah ayat tersebut, poin pentingnya adalah jumlah dan waktu zikir, yaitu merasakan keberadaan Allah dimaksud, yaitu sebanyak-banyaknya dan di luar sholat. Inilah wirid itu. Sekarang kita masuk kepada inti kajiannya. Wirid sir biasanya diamalkan setelah wirid jahar, yang jumlahnya lebih banyak, berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang juga diamalkan oleh kalangan sufisme. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasannya, ada baiknya kita luruskan dulu sab kepahaman kita terkait zikir wirid sir tersebut, yang jumlahnya bisa sampai ribuan kali. Mengapa perlu diluruskan pemahamannya? Karena sebagian kalangan muslim di level awam agama, bahkan sebagian muslim sunni, ada yang beranggapan bahwa wirid sir dimaksud diidentikan dengan amalan Wahabi atau Syiah. Padahal wirid adalah salah satu bagian dari fundamen dari amal soleh dan merupakan tahap awal dalam kurikulum memasuki penguasaan ilmu hikmah. Dan perlu saya tegaskan juga, amalan wirid sir adalah mata kunci masuk ke dalam ilmu hikmah. Jadi jika seseorang muslim belum mengamalkan 6 fundamental dari ilmu hikmah secara istiqomah, yang sudah saya singgung pada kajian ke-78 yang lalu, maka tahanlah diri, jangan memasuki ruang ilmu hikmah tersebut. Nanti saya akan uraikan detail larangannya. Kemudian lagi perlu juga diluruskan mengenai anggapan sebagian kalangan yang menganggap zikir wirid adalah amalan Wahabi dan atau Syiah. Perlu diketahui dan dipahami bahwa zikir wirid adalah perintah Allah dan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi zikir wirid adalah ibadahnya muslim sunni, bukan Wahabi atau Syiah, yang mereka tidak membaca mushaf Al-Quran yang ada sejak zaman Rasulullah hingga sekarang ini. Karena menurut mereka Al-Quran itu adanya di Lauh Mahfuz yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi orang yang tidak mau berzikir dan wirid adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Dan itu artinya justru yang tidak mengenal zikir dan wirid adalah Wahabi dan Syiah. Jadi bagi muslim sunni yang punya anggapan zikir wirid adalah amalan Wahabi dan Syiah, lepaskanlah anggapan yang menyesatkan tersebut. Sahabat sekalian, seluruh khazanah keilmuan Islam, karya para ulama salaf maupun khalaf yang dipelajari dengan seksama oleh para ulama sufi tasawuf kontemporer,
kalau di tanah air kita ini yang fenomenal adalah Wali Songo. Khazanah keilmuan dimaksud mulai dari aspek ilmu alat atau nahwu, syaraf, balaghah, mantiq. Kemudian lagi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu sejarah, sosial, politik, terutama ilmu hikmah. Sedikit tentang Wali Songo. Saat Wali Songo hadir dan berdakwah di belantara hutan Nusantara, mereka tak hanya berbekal ilmu agama, tetapi juga ilmu hikmah atau bahasa Jawanya kanurangan atau kanuragan. Ilmu hikmah, kewalian atau karomah dari 9 figur Wali Songo telah banyak dibuktikan oleh masyarakat sampai ke tingkat masyarakat awam. Inilah kiprah 9 waliullah di tanah air kita tercinta ini. Namun pada generasi selanjutnya, di mana tongkat estafet pengajaran oleh para kiai dan atau mursyid di lingkungan madrasah dan pesantren-pesantren Islam sebagai wadah pembelajaran masyarakat, karena itu tumbuh pesat, di mana madrasah dan pesantren-pesantren didirikan oleh para juragan kaya dan pemerintah pribumi kala itu. Disinilah disinyalir ilmu hikmah tersebut melahirkan ragam nama dalam anggapan masyarakat awam, seperti ilmu sakti, ilmu jaduk, ilmu kebal, ilmu pengasihan, ataupun mandraguna. Termasuklah juga perdukunan, yang di era dewasa ini diketahui bahwa perdukunan adalah kesyirikan, karena memang realnya atau bentuk pengamalannya banyak menyimpang dari tuntunan ilmu hikmah itu sendiri yang diajarkan oleh 9 wali tempo dulu. Kendati pendahulu dan para kiai tak sembarangan mengajarkan atau mengijazahkan ilmu hikmah tersebut kepada sembarang santri, di mana biasanya hanya santri-santri pilihan yang ditunjuk oleh kiai untuk atau mursyid untuk mengaplikasikan ilmu hikmah dalam kehidupannya. Karena para kiai memiliki pandangan khusus sesiapa saja santrinya yang mampu meneruskan sanad keilmuan hikmah tersebut. Namun dilematisnya adalah karena pandangan para kiai atau mursyid atau ulama yang tidak terbuka penyampaiannya tentang pengajaran ilmu hikmah tersebut, justru ilmu hikmah ini dianggap keramat oleh kalangan santri dan masyarakat awam. Padahal argumentasi para kiai, mursyid atau ulama sebenarnya bukan seperti itu. Kemudian metode penulisan ilmu hikmah tersebut dalam bentuk kitab dalam jumlah banyak tidak bisa dihindarkan, karena terkait dengan lembaga pendidikan berbentuk madrasah dan atau pesantren. Disinyalir dari sini pula lah terjadinya penyimpangan amalan ilmu hikmah oleh sebagian santri. Salah satu bentuk penyimpangannya adalah perdukunan, sebagaimana yang saya singgung tadi, di mana perdukunan yang di era dewasa ini terakhir diketahui bahwa perdukunan adalah bentuk kesyirikan, bukan bagian dari ilmu hikmah. Ada banyak orang yang menjadi gila karena menuntut ritual perdukunan ini untuk menjadi seorang dukun atau paranormal atau orang pintar katanya. Dan terakhir, anggapan sebagian santri dan masyarakat awam digenapi oleh realitas tersebut, di mana siapapun nekat tanpa sanad mempelajarinya, bisa-bisa ia akan menjadi bingung, gila, hingga murtad. Dan ini memang terjadi, kendati sebelumnya ini anggapan keliru. Realitas miring ini terjadi karena terkait pembatasan penjelasan pengajaran atau pemberian kuncinya oleh para kiai, mursyid atau guru kala itu. Akhirnya melahirkan kreativitas negatif dari para santri, di mana ilmu hikmah ini dikutip dari kitabnya hanya sekedar untuk shoab atau ajang pamer kekuatan di tengah masyarakat. Adapun alasan para kiai, mursyid atau guru yang tidak bisa menyampaikan simpul-simpul atau kunci-kunci dari ilmu hikmah kepada semua santri adalah: alasan pertama, ada tahapan-tahapan fundamen yang tidak semua santri sanggup mengamalkan secara istiqomah. Fundamen tersebut sudah saya singgung pada kajian ke-78 yang lalu, yaitu pertobatan, amal soleh, menghindari keharaman, zuhud atau tidak keduniawian, tawakal, dan mencintai Allah dan Rasulullah di atas segalanya. Jika seorang santri belum mengamalkan fundamental tersebut, maka pada jiwanya banyak pintu yang terbuka dan tidak dikunci. Inilah kunci yang tidak bisa diberikan sembarangan itu. Dan pintu jiwa yang terbuka dimaksud adalah jalan masuknya setan. Kalau setan sudah masuk dan mempengaruhi jiwa, maka bisa dipastikan yang bersangkutan akan menyimpang dari hakikat ilmu hikmah yang dia pelajari. Penyimpangan yang terjadi tersebut pada realitas kita melihatnya sebagai orang yang terganggu jiwanya. Inilah alasan mengapa ilmu hikmah itu eksklusif. Maka dari itu pula
Sebagian ulama mengatakan ilmu itu mengetahui kepada siapa dia harus berlabuh. Ungkapan ini bermakna jangan coba-coba memaksakan ilmu sebagaimana ilmu hikmah yang wajib didahului dengan pengamalan 6 fundamentalnya. Kemudian alasan yang kedua, usia santri yang sebagian masih anak-anak yang akal mereka belum direkomendasikan untuk mempelajari, bahkan tidak direkomendasikan hanya sekedar mengetahui ilmu hikmah tersebut, sangat berpotensi terhadap sumbangsih penyimpangan pengamalannya. Kemudian alasan yang ketiga, waktu itu kepercayaan masyarakat yang masih kental dengan ritual-ritual keyakinan selain Islam masih sangat kental. Dikhawatirkan terjadi rembesan atau kontaminasi dan kolaborasi antara keyakinan non-Islam dan Islam sendiri. Dan nyatanya ini banyak terjadi, dan ini juga sangat berpotensi terhadap sumbangsi penyimpangan pengamalan dari ilmu hikmah tersebut. Kemudian alasan yang keempat, yang terakhir, adanya kepentingan kalangan pemilik dan pengelola madrasah atau pesantren yang lebih condong kepada pemerintah penjajah kala itu. Kerjasama ini juga berpotensi menyimpangkan dengan metode menggeser akidah para santri di pesantren dan madrasah tersebut. Atas 4 alasan inilah para kiai, mursyid atau para ulama kala itu membatasi metode pengajaran ilmu hikmah tersebut. Sebab pada realitas kultur kehidupan kala itu masih sangat-sangat berpotensi menyimpangkan objek pembelajaran dari hakikat ilmu hikmah bahkan akidah. Dan ini terbukti di mana terjadi munculnya bias dari ilmu hikmah tersebut seperti ilmu sakti, ilmu jaduk, ilmu kebal, ilmu debus, kemudian pengasihan ataupun mandraguna, perdukunan dan sebagainya yang terpecah belah satu sama lain dengan unjuk kebolehan penyimpangannya. Inilah sebagian argumentasi dan penjelasan para ulama terkait dengan eksklusifnya ilmu hikmah tersebut. Perlu saya luruskan juga terkait anggapan sebagian waliullah berpenampilan seperti orang gila. Pendapat atau argumen tersebut adalah ambigu dan ini sangat berpotensi menyesatkan kalangan awam agama. Jika kita berbicara contoh figur agamawan Islam, maka kita tidak direkomendasikan mengambil contoh di luar kefiguran Nabi dan Rasul dan para salafus salih. Figur seperti orang gila atau benar-benar gila tidak ada di jajaran Nabi dan Rasul dan juga salafus salih. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul juga salafus salih yang berpenampilan seperti orang gila. Dan dikatakan bahwa argumen orang yang katanya wali berpenampilan orang gila tersebut karena dia yang bersangkutan ingin menyembunyikan jati dirinya dari kehidupan sesama manusia. Argumen semacam ini adalah menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memerintahkan kita saling mengenal, bukan saja antar orang per orang, bahkan antar suku dan bangsa. Dan Rasulullah juga menganjurkan agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Menjadi atau berpenampilan seperti orang gila itu bermanfaat buat orang lain bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Jadi mari kita luruskan pendapat bahwa di antara orang gila atau berpenampilan gila itu terdapat waliullah. Ini adalah pendapat yang menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah. Sahabat sekalian, hakikat ikhtiar menuju kepada ilmu hikmah dengan pengamalan 6 fundamentalnya adalah upaya pembersihan jiwa, raga dengan tak putus berzikir atau wirid dan bersalawat untuk menggapai ridha Allah, yang di dalam kitab Imam Al-Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin disebut dengan Tazkiyatun Nafs atau mensucikan diri. Sahabat sekalian, kita kembali kepada inti kajian. Di dalam kitab Al-Awfaq karya Imam Al-Ghazali terdapat tuntunan wirid harian setelah sholat yang beliau anjurkan untuk diamalkan. Menurut beliau, siapa saja yang mengamalkan wirid harian ini maka hidupnya akan mendapatkan keberkahan dan dimudahkan untuk memperoleh ilmu, termasuklah ilmu hikmah. Amalan wirid harian tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pada hari Jumat membaca wirid sir dengan mengucapkan kalimat Ya Allah, diucapkan sebanyak 1000 kali. Kemudian kedua, pada hari Sabtunya membaca wirid sir dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, diucapkan sebanyak 1000 kali. Kemudian ketiga, pada hari Ahad membaca wirid sir dengan mengucapkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup, kekal dan abadi, diucapkan sebanyak 1000 kali. Keempat, pada hari Senin membaca wirid sir dengan mengucapkan kalimat
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali karena Allah, diucapkan sebanyak 1000 kali pula. Kemudian kelima, pada hari Selasanya membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, diucapkan sebanyak 1000 kali. Keenam, pada hari Rabu membaca wirid sir dengan mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, diucapkan sebanyak 1000 kali. Ketujuh, pada hari Kamis membaca wirid sir dengan mengucapkan kalimat Subhanallahil azim wa bihamdi sebanyak 1000 kali. Disebutkan dalam kitab Imam Al-Ghazali berkata, aku tidak mendapatkan futuh dan keberkahan kecuali dengan wirid-wirid ini, yaitu dari hari Jumat membaca Ya Allah 1000 kali, hari Sabtu membaca La ilaha illallah 1000 kali, hari Ahad membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, hari Senin membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 1000 kali, hari Selasa membaca sholawat untuk Rasulullah SAW 1000 kali, hari Rabu membaca Astaghfirullahalazim 1000 kali, hari Kamis membaca Subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Sahabat sekalian, inilah wirid sir harian setelah salat yang merupakan salah satu turunan dari fundamental amal saleh. Karena ada banyak bentuk-bentuk amal saleh itu, namun wirid-wirid tersebut adalah utamanya. Untuk skala dan teknis pengamalannya adalah 1000 kali per hari. Silakan teman-teman membaginya dalam 5 waktu sholat. Bisa dilakukan 200 kali tiap-tiap sholat, atau 1000 kali dalam 1 waktu sholat saja. Pengamalannya bisa dalam posisi berdiri, duduk, atau berbaring, fleksibel. Namun perlu juga dipertimbangkan, jangan sampai amalan wirid tersebut terganggu aktivitas amanah berkehidupan, misal belajar dan atau bekerja. Saat belajar maka selesaikan pelajarannya, dan atau saat bekerja selesaikanlah pekerjaannya terlebih dahulu. Oleh karenanya pula kita masih butuh satu wirid lagi yang tidak terganggu oleh aktivitas duniawi apapun itu, yaitu wirid qalbu. Insyaallah pada kajian berikutnya kita akan lanjutkan dengan wirid qalbu. Sahabat sekalian, demikianlah kajian ini, semoga membawa kebaikan yang banyak dan semoga Allah meridai. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.